Apapun yang Anda percaya, apapun yang Anda pegang, apapun yang Anda sembah dan imani, siapapun Anda, kita semua harus menghadap ke pengadilan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, selamat sejahtera saudara-saudaraku, permisa Story of Rohani dimanapun saudara-saudara berada. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memberi kita kesempatan. Kita bertemu lagi di sini sudah pasti untuk sama-sama belajar lagi firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya mau bertanya saudara, siapa yang akan menghakimi dunia? Apakah itu Bapa atau Yesus? Atau mungkin Roh Kudus? Yohanes 5 ayat 22 mengatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada siapa, kata Alkitab? Kepada anak. Siapa anak di sini? Yaitu Yesus. Mengapa Bapa menyerahkan penghakiman kepada anak? Apa alasannya? Mari kita lihat jawabannya dalam Yohanes 5 ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Kenapa? Karena ia adalah anak manusia. Yesus layak menjadi hakim karena dia pernah hidup sebagai manusia. Dia tahu apa artinya lapar, lelah, ditolak, dicobai. Dia tahu pergumulan kita. Lalu, apakah kita semua harus berdiri di hadapan pengadilan Kristus? Mari kita lihat jawabannya dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan siapa? Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kita semua memang harus menghadap pengadilan Kristus. Siapapun kita, apapun yang Anda percaya, apapun yang Anda pegang, apapun yang Anda sembah dan imani, siapapun Anda, kita semua harus menghadap ke pengadilan. Dan siapa yang akan menghakimi kita? Yaitu Yesus. Sebab dialah hakim alam semesta ini. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa Yesus yang menghakimi kita? Perhatikan baik-baik apa Alkitab mau katakan. Alkitab tidak mengatakan bahwa Bapa memberi kuasa menghakimi kepada Kristus karena dia adalah anak Allah, Son of God. Bukan itu alasannya. Sebaliknya, Alkitab jelas katakan bahwa Yesus diberi kuasa untuk menghakimi karena dia adalah apa? Anak manusia, Son of Man. Bolehkah manusia dihakimi oleh sosok yang bukan manusia? Bolehkah manusia dihakimi oleh pribadi yang tidak pernah jadi manusia? Yang tidak pernah tahu, tidak pernah alami, dan tidak pernah rasakan apa yang manusia lalui? Boleh? Tidak boleh, saudara. Seorang hakim harus tahu keadaan atau kondisi yang dihakiminya. Dia harus mengerti dari dalam, bukan hanya sekadar lihat dari luar. Itulah sebabnya hanya ada satu wakil umat manusia di surga, yaitu Yesus Kristus. Dia pernah jadi manusia, dia pernah lapar, letih, dicobai, disakiti, dan bahkan mati. Dia tahu rasanya jadi manusia, dan karena itulah dia layak menjadi hakim atas seluruh dunia. Dengan ini kita tahu bahwa penghakiman ilahi itu bukan sekadar berdasarkan hukum syurga, tetapi juga berdasarkan pengalaman manusia. Yesus mengerti kita. Dialah hakim yang sempurna karena dia Allah dan juga karena dia pernah jadi manusia. Ini penting, saudara.
Ini penting. Kenapa saya katakan hal ini penting? Karena ada kabar baik yang luar biasa dari pernyataan Yesus ini. Sebuah kabar baik bagi mereka yang menerima Yesus. Bagi kita yang sungguh-sungguh menerima Yesus, yang telah bertaubat dari dosa-dosa kita, yang telah mengaku dosa-dosa kita, dan yang melalui kuasa Roh Kudus mengalami kemenangan atas dosa. Tahukah saudara apa kabar baiknya? Masih ramai yang tidak tahu ini. Kabar baiknya adalah si hakim juga adalah pembela kita. Saya ulangi, hakim itu juga adalah pembela kita. Saya suka sekali dengar kalimat ini. Yesus bukan saja hakim, tapi dia juga adalah pengacara kita. Wah, macam mana saudara? Tidakkah saudara suka punya hakim yang ada di pihak kita? Hakim yang memahami kita, hakim yang membela kita, hakim yang rela mati demi menyelamatkan kita. Apa saudara bisa bayangkan? Pernahkah saudara masuk ke bangunan mahkamah pengadilan atau menghadiri proses penghakiman? Kalau saya secara pribadi belum pernah masuk ke dalam bangunan pengadilan secara literal. Saya hanya pernah melihatnya di film-film. Kalau saya lihat di film-film, dan mungkin saudara juga pernah dengar atau lihat, banyak orang berusaha membayar hakim supaya bisa lolos dari hukuman. Betul kan? Kebanyakan ceritanya memang begitu. Itu semua dari kisah benar. Tapi tahukah saudara, dalam penghakiman surgawi kita tidak perlu membayar hakim saudara. Kita tidak perlu menyuap atau mengupah dia. Kenapa? Karena dia sudah di pihak kita. Pada waktu kita datang kepadanya, Yesus tidak hanya menutup mulut setan si pendakwa itu. Sebaliknya, Yesus berkata, benar, orang ini memang telah berdosa. Dalam catatan surga pun namanya tertulis. Semua dosanya ada di situ. Tapi Yesus tidak berhenti di situ. Dia lanjut berkata, namun orang ini telah menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia telah bertaubat, mengaku dosanya dan hidup dalam pertaubatan. Maka hari ini sebagai hakim yang berkuasa di sini, aku menyatakan vonis bahwa orang ini tidak bersalah. Apakah saudara paham tahap ini? Harap paham ya. Jadi begini. Dia bukan hanya pengacara yang membantu kita, tetapi dia juga hakim yang menentukan vonisnya. Orang ini tidak bersalah katanya. Ini yang berlaku saudara. Itulah kabar baiknya. Tanamkan baik-baik kebenaran ini dalam pikiran dan hati kita. Lebih mudah selamat daripada hilang. Banyak orang hidup dalam kekhawatiran. Ada yang berkata, apakah saya akan selamat? Tapi saya mau katakan hari ini, lebih mudah selamat daripada hilang. Kenapa? Karena hakimnya adalah pembela kita. Yesus ada di pihak kita. Dia ingin kita diselamatkan, bukan dibinasakan. Senangkah? Senang kan? Sangat mudah mau selamat. Tapi saudara, kalau seseorang memilih untuk hilang, menolak kasih Yesus, menolak pengampunan, dan menolak untuk bertobat, maka hakim itu juga akan berkata di pengadilan bukan lagi pembelaan, tetapi vonis yang menggetarkan jiwa. Perhatikan baik-baik apa yang akan dia katakan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, walaupun kita tahu Yesus ada di pihak kita, hakim itu ada di pihak kita, walaupun kita tahu dia adalah pembela kita, jangan kita lupa dia juga adalah hakim yang adil saudara. Hakim tidak boleh main curang. Yesus pun tidak akan curang demi menyelamatkan kita jika kita sendiri menolak kebenaran dan kasih-Nya. Jadi saya mau bertanya kita semua hari ini. Apakah kita mau Yesus, hakim alam semesta yang juga pengacara dan pembela, mengatakan kepada kita suatu hari nanti, aku tidak pernah mengenal engkau? Apakah kita mau? Secara pribadi saya tidak mau.
Itu suatu pengalaman yang paling mengerikan yang boleh berlaku. Bayangkan, kita berdiri di hadapan takhta pengadilan, tapi Yesus berkata, "Engkau siapa? Aku tidak kenal engkau." Sayang sekali kan saudara? Mungkin ada yang berkata, tapi kan ayat itu cuma untuk orang yang buat kejahatan saja. Kalau saya orang baik-baik pasti selamat dong. Saya mau katakan saudara, tidak semestinya. Itu bukan maksud ayat itu. Sebab kalau kita lihat bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, Yesus pakai frasa hoi ergazomenoi tin anomian, yang bermaksud kamu yang melakukan pelanggaran hukum, atau kamu yang hidup dalam ketidaktaatan terhadap hukum Tuhan. Kenapa hakim tidak dapat selamatkan orang yang melanggar hukum? Sebab Alkitab sendiri menjelaskan dengan sangat jelas dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kai he hamartia estin he anomia. Jadi saudara, mana kita mau Yesus katakan di pengadilan? Apakah kita mau Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau, hai kamu pelanggar hukum Allah? Atau kita mau Yesus katakan, aku lihat dia sudah mengakui dosa-dosanya. Dia sudah menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku katakan vonis bahwa orang ini tidak bersalah. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita masih diberi kesempatan untuk memilih. Yesus masih membuka tangannya bukan sebagai hakim yang menghukum, tetapi sebagai pembela yang mahu menyelamatkan. Pilihlah hari ini siapa yang akan Anda ikut. Pilihlah keselamatan, pilihlah Yesus. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.